Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang nesting ya. Nesting itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya sarang. Jadi ini yang dikatakan nesting ini ya, ini boneka ya. Nah, ini yang dikatakan nesting. Jadi nesting ini apa fungsinya? Fungsinya adalah membuat bayi nyaman. Jadi bayi itu seperti digendong sama ibunya. Jadi nesting ini untuk bayi BBLC, BBLR itu bagus. Tapi terutama bayi-bayi BBLR ini diusahakan menggunakan nesting. Jadi biar dia merasa nyaman. Ini ya sarang. Jadi ini nih, bisa beli ada, buat juga bisa. Kalau ini tadi kita buat sendiri menggunakan popok seperti ini. Bedong seperti ini, saya ambil satu lagi. Jadi bedongnya kita buat miring ya. Kita minggirkan dulu bayinya. Kita buat miring ini. Kemudian kita masukkan bedong yang lain di tengahnya. Seperti ini. Kemudian kita jadikan satu, ujung atas ujung bawah kita putar gini. Nah, seperti ini sudah jadi nestingnya. Kemudian ujungnya ada kecil, ini buat nali. Nah, seperti ini. Jadi ujungnya bisa buat tali, kita jadilah nesting. Jadi nesting atau sarang. Ini ya. Nah, seperti ini rapi. Jadi jadinya seperti ini. Nesting atau sarang. Kemudian yang kita bahas yang kedua, bunda-bunda teman-teman, caranya memberi bantal bayi baru lahir. Jadi kita bisa katakan ini bantal, kita bisa katakan juga pengganjal punggung. Jadi jangan seperti ini. Kalau orang dewasa pakai bantal seperti ini, tapi kalau bayi baru lahir seperti ini. Jadi bantalnya di punggung. Untuk apa? Untuk membuka jalan nafas, supaya jalan nafas bayi terbuka. Kemudian bayi baru lahir disarankan tidak menggunakan bantal yang ada lubangnya di tengah. Nanti kalau bayi pakai bantal yang ada lubang di tengah seperti ini, nanti dia nggak bisa, sulit bergerak. Apalagi bayi baru lahir, kekuatannya belum bagus. Nanti kalau dia muntah, cairan muntahnya bisa masuk ke paru-paru karena dia nggak bisa membuang. Beda kalau dia pakai bantal seperti ini, dia bisa miring ke kanan, dia bisa miring ke kiri. Seperti ini lebih baik dan lebih aman. Kalau dia muntah, muntahannya bisa keluar. Jadi bayi itu nggak harus setiap saat menghadap ke atas seperti ini ya, terlentang terus. Boleh bayi itu dimiringkan, boleh bayi itu ditengkurapkan seperti ini, itu boleh. Jadi bayi tengkurap bisa kita tengkurapkan beberapa menit, misalnya 10-15 menit. Hal ini sangat bagus untuk pencernaan bayi. Jadi pencernaan bayi bagus, penyerapan ASInya juga bagus. Jadi bayi boleh dimiring kanan, miring kiri, bahkan boleh ditengkurapkan. Kalau ragu-ragu takut nggak bisa nafas, bisa ya sebenarnya. Boleh diganjal seperti ini. Jadi diganjal seperti ini boleh. Jadi setengah tengkurap. Kemudian agar kita bisa merawat bayi baru lahir, kita tahu suhunya normal, kita harus bisa melakukan pengukuran suhu dengan termometer digital ke bayi. Ada termometer digital yang hanya ditembak ke kulit juga ada. Tapi kalau menggunakan yang ini biasanya kita lebih valid ya. Kalau yang raksa sudah tidak direkomendasikan, karena yang raksa itu harus seperti ini, kadang dia bisa pecah kayak gitu. Jadi kita menggunakan yang digital. Caranya jangan hanya diletakkan gini aja, tapi ada caranya agar hasilnya ini efektif. Jadi pertama kita buka ketiaknya, kemudian kita taruh tengah, kemudian kita tekan. Jadi pakai dua tangan ukur suhunya, terus kita pencet ke ini, kita diamkan sampai terdengar bunyi. Jika sudah terdengar bunyi, berarti suhunya sudah berhenti, sudah nggak nambah lagi. Nah, misalnya
36,3. Oh, ini kita ragu-ragu bener nggak ini 36,3 kok baiknya hangat ya. Kita ulang lagi, nggak usah diangkat, termometernya tetap di sini. Kita ulang lagi, kita matikan, kita hidupkan lagi. Nah, kita tunggu. Kalau kita ragu-ragu bisa kita ulang 2-3 kali supaya hasilnya lebih valid lagi. Kadang kalau 1 kali belum valid bisa diulang 2 atau 3 kali. Hal ini tergantung dari posisi juga. Jadi kalau kita meletakkan pas tengah ya, ini misalnya ketiak bayi, jadi pas tengah gini. Jadi jangan sampai terlihat gini, sampai ke bawah, ini nggak valid ya. Suhunya nanti pakai suhu ruangan. Atau jangan sampai ini masih kelihatan. Jadi benar-benar di tengah dan sudah nggak kelihatan dari atas dan dari bawah bagian sensornya. Jadi ini ya. Untuk mengukur suhu bayi baru lahir kita harus hati-hati, kita gunakan 2 tangan, dan rujukan suhu normal untuk bayi baru lahir adalah 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau di bawah 36,5 atau di atas 37,5 berarti tanda-tanda ada sesuatu pada bayi. Bisa bayi kedinginan, bisa bayi demam atau hipertermi. Oke, untuk pertemuan ini kita tadi sudah bahas nesting atau sarang supaya bayi nyaman. Ini biasanya jadi bayi BBLR atau bayi BBLC di rumah itu nggak harus dibedong, nggak harus. Jadi kalau dari dulu kan bayi itu harus dibedong, enggak, bayi itu nggak harus dibedong. Cukup terbuka seperti ini, kemudian pakai nesting dan menggunakan selimut, sudah cukup seperti itu saja. Kecuali bayinya capek sekali, boleh dibedong, tapi bedongnya juga ada aturannya supaya perkembangan bayi tidak terganggu. Seperti ini ya teman-teman. Jadi menggunakan nesting dan selimut dan topi. Misalnya mau membedong, bagaimana caranya? Oke, untuk membedong misalnya dengan kain kotak, kita buat segitiga terlebih dahulu atau bisa menggunakan kain panjang seperti ini. Ini sesuai teori bedong itu boleh, tapi tidak boleh sampai membuat dadanya tuh terlalu sesak dan kakinya terlalu sesak. Jadi bayi harus bisa bernafas dengan lega dan kakinya masih bisa bergerak. Jadi ini seperti ini, diletakkan aja, nggak usah ditarik kenceng, itu nggak usah. Ini diletakkan saja, terus udah seperti ini, tidak ditarik ya. Ini kendor, kemudian naik ke atas ini, dilipat gini aja boleh, udah gini. Kalau bayi baru lahir biasanya nggak copot. Tapi kalau bayi-bayi gede juga bisa copot. Kalau takut copot, ditali seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Intinya bedongnya ini longgar, di dada ini tidak membuat bayi sesak, dan di kaki ini kaki tetap bisa bergerak-gerak. Kalau zaman dahulu, kalau simbah-simbah dukun, nah, kalau bedong bayi itu kenceng banget sampai tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak. Nah ini kalau di dadanya bisa berbahaya, bayinya bisa sesak nafasnya karena paru-parunya tidak bisa mengembang sempurna. Kalau di kaki ini juga akan mengganggu perkembangan dari bayi itu sendiri. Oke, untuk materi kita yang saya sampaikan cukup itu dulu. Kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom chat di bawah apa yang ingin teman-teman ketahui, materi lain tentang ibu hamil, ibu persalinan, ibu melahirkan, dan bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari. Terima kasih atas perhatiannya.